Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar YLC, tanpa terasa pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke jenis yang ke-9 dari pembahagian isim mu'rab, yaitu yang disebut dengan isim mangkus. Ya, kalau yang dalam bahasa Arab disebut juga ismul mangkusi. Ismul mangkusi. Nah, apa itu isim mangkus? Yaitu salah satu dari isim mu'rab yang diakhiri oleh huruf ya dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Kita ulangi, isim mangkus adalah salah satu dari isim mu'rab yang diakhiri oleh huruf ya dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah, misalnya lafaz al-qadhi. Nah, lafaz al-qadhi, seorang hakim, ya. Nah, dia tergolong sebagai isim mangkus. Kenapa? Karena akhirnya huruf ya, huruf ya sukun, kemudian huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah, begitu juga dengan lafaz ats-tsani yang bermakna yang kedua, ya. Dia juga tergolong sebagai isim mangkus karena dia diakhiri oleh huruf ya sukun, kemudian huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah, itu diantara contoh dari isim mangkus. Nah, isim mangkus karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka seperti biasa dia mempunyai rumus i'rab atau rumus perubahan akhir, ya. Nah, ketika rafa, isim mangkus itu ditandai oleh dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan di akhirnya. Nah, ini hampir mirip dengan isim maksur kemarin. Dia dikira-kirakan karena harkat dhammah dan kasroh itu berat di atas huruf ya. Ya, kalau kemarin isim maksur alasannya karena alif uzur atau tidak bisa menerima harkat. Tapi isim mangkus, alasan kenapa kok harkat akhirnya dikira-kirakan atau ditakdirkan? Karena harkat dhammah dan kasroh itu berat di atas huruf ya. Nah, inilah kaidah yang ditentukan oleh orang-orang Arab sendiri, sehingga kita tidak bisa membaca dhammah di atas huruf ya karena dianggap sebagai sebuah bacaan yang berat. Nah, tapi ketika nasab, itu tanda nasab isim mangkus itu adalah dengan fathah zahirah, ya, dengan fathah yang terlihat. Nah, karena fathah dianggap ringan pengucapannya di atas huruf ya. Sementara ketika jar, itu tandanya adalah dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kirakan. Nah, itu rumus perubahan untuk isim mangkus. Nah, sekarang supaya lebih paham, kita lihat contoh penggunaannya dalam jumlah, ya. Nah, seperti misalnya ja'al qadhi. Ja'al qadhi. Ya, tidak bisa dibaca dengan ja'al qadhiyu, ya, karena dhammah itu berat di atas huruf ya. Nah, seorang hakim telah datang. Nah, sehingga kalau kita analisis, posisi al-qadhi adalah sebagai fa'il. Hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah
muqaddarah. Alasannya karena dia isim mangkus. Oke. Kemudian pada contoh kedua, ra'a Bakrun al-qadhiya. Nah, ingat ketika nasab itu tanda nasabnya adalah dengan fathah zahirah. Fathah yang kelihatan ya, atau fathah yang terlihat. Alasannya tadi karena fathah dianggap ringan pengucapannya di atas huruf ya. Nah, Bakar telah melihat seorang hakim ya. Nah, al-qadhi, al-qadhiya posisinya di sini sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah zahirah. Alasannya karena dia isim mangkus. Oke. Kemudian pada contoh ketiga, marra Bakrun bil qadhi. Nah, tidak bisa dibaca bil qadhi ya dengan kasrah. Karena kasrah berat di atas huruf ya. Oke. Bakar telah bertemu dengan seorang hakim ya. Nah, sekarang kita analisis al-qadhi. Posisinya adalah majrur dengan huruf jar. Hukumnya jar atau khafat. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Alasannya karena dia isim mangkus. Oke. Kemudian pada contoh yang keempat, dalam bentuk jumlah ismiyah, al-qadhi jamilun. Ya, hakim itu gagah. Nah, al-qadhi posisinya sebagai mubtada karena dia isim di awal kalimat. Kemudian hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Alasannya karena dia isim mangkus. Nah, begitu juga dengan jamilun, i'rabnya sama atau analisisnya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana mengi'rab isim mangkus dalam bahasa Arab? Oke, kita contohkan satu seperti biasa. Lafaz al-qadhi. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha ats-thiqalu li'annahu ismul manqusi. Oke. Lafaz al-qadhi merupakan fa'il yang marfu' atau rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, ya, dhammah yang dikira-kirakan di atas huruf ya. Mana'a min zuhuriha ats-thiqalu. Nah, menghalangi dari menampakkan dhammah tersebut ats-thiqalu, yaitu kondisi beratnya dalam pengucapan. Li'annahu ismul mangqusi, karena dia merupakan isim mangkus. Nah, itu cara mengi'rab dengan bahasa Arab untuk isim mangkus. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insyaallah akan kita lanjutkan ke jenis yang terakhir dari pembahagian isim mu'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.